murah, mudah, modot. Tanaman dari semua hasil fotosintesisnya, kalau kita bicara secara teoritis kadang kita cek daun, lab daun gitu kan. Berapa sih kadar-kadarnya? KCM gitu. Ya udah dapat gitu. Tapi begitu kita sudah tahu kadar daun di sini, kenapa kita pupuk pakai bahan-bahan yang lain? Pupuk yang terbaik itu ya daun di ini sendiri. Recycle. Iya, recycle. Jadi daun-daun ini jangan Geser. dimusnahkan. Bisa jadi kompos, bisa jadi biomulsa. Walaupun kita kalau ngitung-ngitungnya, wah pada pertanyaan, ini mau berapa ton daun? Nah, nggak usah terlalu pusing-pusing. Kasihkan aja, itu pasti ada efeknya untuk kembali lagi ke alam. Terus ada shortcutnya. Nah ini hacknya. Kita ini pekebun ini suka nyari hack-hacknya gitu kan. Cara curangnya gitu kan. Kumpulin daun-daun ini, rendam di air. Namanya komposti. Airnya ini nanti kalau kita hirup ya, kalau sudah coba mungkin koreksi kalau saya salah, wanginya kayak teh, tapi lebih enak lagi baunya. Ini sudah pupuk yang luar biasa nih. Spraykan aja ini. Spraykan Di daun. Spraykan di daun. Ya. Atau disiram di Kocor pun bisa. Hanya dari daun ini sendiri. Berapa lama air ini daun itu? Rendam aja sampai udah coklat semua. Aku nyoba 3 Dari- bulan waktu itu. dari daun yang udah jatuh atau daun yang Dia kasih M4 juga jadi bagus. Ada usah. Ini kan murah meriah modot. Kalau yang nggak murah meriah mahal dikit kasih M4. Kasih gula, kasih apa. Tanya satu hal. Misal ini alpukat. Lain dari daun alpukat, apakah dia bisa kompatibel? Apa artinya? Kompatibel. Karena Dari daun yang lain, Pak, ya? Daun yang lain. Setiap BO, setiap bahan organik jika udah terdegradasi antara C dengan N tadi itu, ya. Ini kelebihan bahan organik. Dia akan punya makanan. Tapi bukan sekedar benefit unsur hara. Tiap daun lain-lain. Iya. Ada misalnya daun apa K-nya lebih tinggi. gitu. Ini N-nya lebih tinggi, ini P-nya lebih tinggi. Terlepas dari semua itu, dari daun ini ada namanya fitokimia. Nah, fitokimia ini ada flavonoid, ya, ada misalnya bahan-bahan yang lain. Itu yang sebenarnya luar biasa itu. Tiap daun-daun ini punya keistimewaan masing-masing. Contohnya misalnya jerami gitu. Oh, contohnya jerami. Dia kandungan silikanya lebih tinggi. Ya kan, silikanya tinggi. Dia punya fitokimia yang berbeda. Contoh lain misalnya Mimosa pudica. Putri malu. Kalau ada putri malu yang mau tumbuh, biarkan dia hidup. Jangan buang-buang. Karena di perakaran putri malu, rhizosfernya itu tempat tinggalnya bakteri-bakteri yang hebat-hebat. Mycorrhiza. Enggak apa-apa berarti. Ya, sebaiknya di Atau sini kita tanam. di sini kita kasih biomulsa sebaiknya. Rumput-rumput ini semua ini kita kasihkan ke sini. Ini jauh lebih baik ini. Oke, kembali ke mimosa tadi. Mimosa hidup pun tidak mengganggu. Ya. Mimosa Pudica Anda. bukan dalam konteks dia masih tumbuh. Dia akan bekerja sama dengan yang tanaman ini yang ada ini. Dia akan menjaga. Karena akar dari Mimosa pudica atau putri malu itu banyak sekali mikroba-mikroba yang menguntungkan. Sangat menguntungkan. Yang menyebabkan lahan kita miskin akan vegetasi-vegetasi menguntungkan karena kita selalu main herbisida. Stop herbisida. Biarkan dia tumbuh, pangkas wajar-wajar aja pakai mesin pangkas, jangan tinggi-tinggi. Nanti salah satu keuntungan dari kita berhenti herbisida, akar-akar dari rumput-rumput ini yang kita pangkas biasa, ini akan terus makin banyak akar serabut itu. Kalau misalnya pas kita pacul, kita angkat ini akar semua. Dia simpan air. Kan pertanyaannya paling aneh, hujan 9 bulan, kemarau 3 hari aja, 3 bulan sudah tidak ada air. Kemana? Ya karena nggak ada yang nyimpan air. ya. Gitu ya. Tapi ya betul. Tadi ada pertanyaan, kalau semakin banyak rumput ataupun gulma-gulma, katanya itu merebut nutrisi dari pohon. Apa benar kayak gitu, Mas? Kalau dia ada di sini, iya. Tapi kita bisa jelaskan lagi ya. Ini rumput, dia rebut nutrisi. Kalau ini kita pangkas, rumputnya masih di sini lagi, balik lagi. Nutrisi itu. Cuma pasti menghambat. Kenapa kita repot-repot ini dibusukkan lagi bola-balik? Ya jauhkan aja dari akar utama. Akar utama dari bawah tajuk itu kita buat bebas dari rumput dulu ya kan, kita bebaskan, kita tutup pakai mulsa. Mulsanya apa? Dari pangkasan rumput yang di luar ini, tutupkan di situ. Selama 6 bulan dilakukan, ya, itu humus sudah menebal itu 1 sampai 2 cm. Efek dari tumpukan rumput-rumput liar yang punya unsur hara beraneka ragam.
yang punya fitokimia bermacam-macam. Di sini perakaran masih sehat.